Seperti inilah kondisi aliran Sungai Citarum, tepatnya di sekitaran jembatan Babakan Sapan, Batu Jajar, Bandung Barat. Tampak terlihat berbagai jenis sampah yang mengambang di permukaan seperti sampah plastik, limbah kain, furniture bekas, dan sampah lainnya. Menurut informasi di lokasi, sampah-sampah yang ada di permukaan aliran sungai sudah berlangsung lama. Sampah yang kita temukan hari ini tidak bisa muncul begitu saja. Sampah ini berasal dari aktivitas manusia sehari-hari. Karena itu, selain membersihkannya, kita juga harus memikirkan bagaimana untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, ada salah satu pendekatan atau solusi yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menerapkan prinsip kimia hijau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari prinsip kimia hijau, yaitu pencegahan terbentuknya limbah. Kimia hijau merupakan pendekatan dalam ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses yang lebih aman bagi manusia serta lingkungan. Kimia hijau juga tidak hanya berusaha menyelesaikan masalah lingkungan yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah masalah tersebut sejak awal. Dan kita akan membahas salah satu dari prinsip yang paling mendasar dari kimia hijau, yaitu prinsip pencegahan terbentuknya limbah. Setiap aktivitas yang kita lakukan hampir selalu menghasilkan limbah, mulai dari membeli minuman kemasan, menggunakan kantong plastik saat berbelanja, hingga berbagai proses produksi di industri. Ketika limbah tersebut sudah terbentuk, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menanganinya. Limbah harus dikumpulkan, dipilah, dan didaur ulang atau diolah agar tidak mencemari lingkungan. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Karena itulah, kimia hijau memperkenalkan prinsip pencegahan terbentuknya limbah. Prinsip ini berfokus pada satu hal sederhana, mengurangi kemungkinan terbentuknya limbah sejak awal. Jadi, prinsip pencegahan limbah mengajarkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengolah. Karena itu, limbah harus diminimalkan sejak awal kegiatan. Semakin sedikit limbah yang dihasilkan, semakin kecil pula dampaknya terhadap lingkungan dan semakin mudah pengelolaannya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar dalam menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, kita harus mengurangi atau bahkan mengganti botol plastik sekali pakai ini dengan tumbler yang bisa digunakan berulang kali untuk mengurangi sampah atau limbah dari plastik. Nah, yang kedua, kita dapat mengurangi kantong plastik sekali pakai ini dan menggantikannya dengan tote bag atau kantong yang lebih ramah lingkungan seperti ini. Dan yang terakhir, buang sampah pada tempatnya.